Mahasiswa masa kini, kita lihat pergerakannya semakin lama. Kita lihat di Indonesia, khususnya di ibu kota besar ya. Mungkin dalam beberapa hal ibu kota besar tuh ada mahasiswa yang ya cuman sekedar kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Dan kali ini kita akan membahas lebih luas dari dinamika mahasiswa. Kenapa sih? Why? Saat ini mahasiswa yang di tahun ini, generasi ini, Gen Z, atau generasi strawberry katanya orang bilang, itu hanya sekedar kuliah pulang, dan lebih mementingkan nilai daripada apa esensi yang dia dapatkan di kampus. Kali ini kita bersama Bung Jailani, kita akan membahas sedikit tentang dinamika mahasiswa saat ini dan kenapa sih saat ini mahasiswa banyak yang apatis terhadap pergerakan serta organisasi di kampus secara eksternal maupun internal. Oke, gimana Bang Jailani, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa aja hari ini? Ya, ada kesibukan kembali kerja hari ini. Cuy, kerja. Mengabdikan diri sebagai guru. Ya, begitulah. Jadi sebelum kita membahas antara minat dan tidak minatnya organisasi itu, organisasi kan sebenarnya kan itu hak dari setiap mahasiswa. Organisasi adalah hak setiap dari mahasiswa. Tergantung dari mahasiswanya itu mau nggak berorganisasi. Nah, melihat sekarang berkurangnya minat organisasi itu, sekarang dikembalikan lagi sama orangnya. Dia itu kesibukannya apa dan sebagainya. Kan banyak yang sibuk. Atau mungkin ya apa ya, pura-pura sibuk. Karena kalau misalkan kita membahas tentang organisasi, secara tidak langsung hak pribadi kita itu diambil oleh organisasi. Ya. Seperti contoh kita kumpulan, ada rapat. Ya kadang-kadang kan juga ada rapat harian, ada rapat bulanan. Tapi itu kembali kan itu kan melatih diri kita. Nah, yang sekarang yang terjadi adalah malasnya ataupun kurangnya minatnya mahasiswa terhadap organisasi. Biasanya ada juga kendala dari ngapain sih organisasi, mending gue kuliah gitu. Ini nilai gue bagus gitu. Dan selesaiin, ngapain sih organisasi? Yang tidak diketahui di dalam organisasi itulah. Di organisasi itu dia bertindak langsung. Kalau di kampus mungkin kita hanya dapat materi saja, banyak materi, tapi kita tidak dapat pergerakannya. Tidak dapat istilahnya kalau itu prakteknya lah. Seharusnya di organisasi itu kita mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan di kampus. Sebelum jadi itu, ada ruang. Sebelum saya potong, Kak, sebelum jauh lebih dalam masuk ke organisasi, kenapa mahasiswa kurang minat tentang organisasi? Hari ini fenomena saat ini kan, ya terutama di daerah kita ya. Mahasiswa saat ini kan hanya sekedar, misalnya mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Itu apa sih sebenarnya PR banget yang di kampus itu sampai akhirnya cuma mahasiswa tuh datang kuliah pulang, bahkan di kuliah pun ya kan, bahkan di kuliah pun mereka kalaupun diimplementasikan ke masyarakat mereka kaku gitu, nggak sesuai yang diharapkan. Kan ada tridharma perguruan tinggi kalau di mahasiswa itu. Nah, itu kenapa sih Bang? Ada nggak pandangan perspektif secara personal maupun yang Bang J tahu tentang mahasiswa kini di daerah kita itu? Ya itu kan kita nanti setelah kuliah kan kita untuk mengabdikan diri kita ke masyarakat. Mereka mungkin kurang tahu terhadap organisasi itu, bahwa organisasi itulah awal kita untuk dididik, awal kita untuk belajar bagaimana kita mampu untuk bermasyarakat.
Jadi banyak sekali hal-hal yang ada di dalam organisasi itu yang belum secara secara apa namanya ya, secara disampaikan, tersampaikan gitu. Misalkan nih, ada organisasi A menyampaikan bagaimana tujuannya, kenapa dia harus memilih organisasi ini. Ya. Nah, itu kurangnya penyampaian itu. Akhirnya melihat hanya secara besarnya aja. Organisasi itu ya kumpul-kumpul biasa, ya ngobrol-ngobrol nggak jelas. Nah, terpikirlah mahasiswa itu seperti itu biasanya. Tapi kalau bisa organisasi itu menyampaikan tujuannya untuk bergabung organisasi, kemungkinan bangkit lagi giroh mahasiswa untuk berorganisasi. Efek kampus sendiri apakah menunjang nggak kalau tentang organisasi internal maupun eksternal nih di kampus? Kalau secara sebetulnya antara menunjang dan tidak menunjang. Yeah, okay. Menunjangnya itu karena organisasi kampus ini ya di bawah naungan kampus. Ketika difasilitasi gitu ya. Ketika difasilitasi, ketika diberikan ruang. Ya, oke. Ketika diberikan ruang. Ketika diberikan ruang suatu organisasi dan membebaskan bukan berarti dia harus brutal, tidak. Okay. Jadi membebaskan itu tetap kita tetap ada arahan yang tidak membebani yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya hal sewajarnya aja lah. Yang penting tetap dikontrol oleh pihak agar tidak terlalu nyeleneh misalkan. Tapi selama ini mahasiswa itu kan memang harus kritis. Memang ya tidak harus ya selalu iya dan iya saja. Tapi mereka mempunyai pemikiran tersendiri agar bagaimana mereka itu punya pendirian. Jadi tidak hanya sekedar apa ya maksudnya itu, sekedar mengikuti arahan saja. Tapi pernah nggak mempertimbangkan arahan dari kampus itu baik nggak buat kedepannya? Misalkan ada suatu kampus yang membatasi pergerakan organisasi ekstra atau intra ekstra dan lain sebagainya. Terus apakah mahasiswa ini hanya diam saja? Orang kampus nggak ngasih, ngapain saya? Seharusnya kan ada pergerakan dari mahasiswa itu. Saya ini mahasiswa, saya ingin belajar lebih. Saya ingin mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari. Yaitu tempatnya di organisasi. Namanya aja mahasiswa. Ada nama aja mahasiswa. Jadi apakah bisa di selain organisasi? Bisa sebetulnya. Tapi susah. Karena apa? Di organisasi itu ada kelompok, ada orang yang banyak. Itu lebih mempermudah sebetulnya untuk kita berdiskusi dan menjalankan apa yang sudah kita dapatkan di kampus. Oke Bang, kalau misalnya ini dari teman-teman mahasiswa bertemu nih sama Bang Jerry, pasti banyak yang nanya, apa sih Bang pentingnya juga kita organisasi? Toh juga kita nggak didukung nih sama kampus gitu, atau kampusnya kurang memperhatikan gitu, atau kalaupun kita organisasi emang kita dapat apa setelah itu? Kan kita cuman tugasnya misalnya kayak capek sendiri gitu. Nah kalau ada pernyataan seperti itu gimana Bang? Ada namanya proses ya. Jadi kita itu namanya juga mahasiswa harus melalui proses. Sepertinya kalian kuliah ada semester 2, 1, 2, 3 dan lain sebagainya dan seterusnya. Begitupun juga organisasi. Secara langsung mungkin kita tidak mendapatkan hari itu juga. Tapi untuk kedepannya itu kita kalau di kampus selesai semester ya udah selesai. Tapi kalau di organisasi itu kita mempunyai link, kenalan banyak, temannya kita banyak, relasi kita banyak. Itu didapatkan ketika kita aktif dalam organisasi, mampu beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Jadi suatu organisasi itu tidak bisa memberikan apa-apa sebetulnya. Tapi kamu yang harus
mencari di sana. Kamu Belajar. organisasi itu kan sebagai wadah kita. Nah, tergantung kalian mau mewadahi apa organisasi itu. Mau mewadahi kopi kayak filosofi yang mewadahi kopi, air putih. Itu pun di organisasi. Kalian di organisasi mau wadahi apa kalian di organisasi? Misalkan mau intelektual, mau kalian nanti menjadi sosok ustadz. Oke, diskusi tentang keislaman. Kan ada teman-teman. Ya, Kita melatih kepemimpinan bisa. Kan ada juga orangnya di sana. ya benar. Seperti itu. Jadi banyak sebetulnya manfaat dalam berorganisasi. Tapi orang-orang zaman sekarang ini, kalau menurut saya pribadi, itu hanya mau instan. Gitu. Instan. Ya, selagi saya capeknya hari ini, saya dapatnya hari ini. Nah, seperti itu. Okay. Jadi tidak melihat untuk kedepannya. Bahwa organisasi ini tidak bisa kita melakukan sekarang, kita dapatnya sekarang. Itu akan terjadi ya mungkin setelah kalian selesai kuliah, setelah kalian nanti berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, itu lebih nampak lagi. Belum lagi kan kita dihadapkan bagaimana zamannya yang terus berkembang. Ya, benar. Terus berkembang. Kalau kita tidak mempunyai relasi, kalau kita tidak mempunyai kemampuan dalam melatih kepemimpinan diri kita sendiri, itu ya nanti akan berkelanjutan ke depannya. Kayak contoh simpelnya sekarang itu banyak yang mager melakukan apa-apa. Jangankan yang di luar organisasi, di dalam orang organisasi, di luar organisasi ya, yang nggak berorganisasi. Terkadang orang yang sudah berorganisasi pun bingung, yang sudah mengikuti organisasi pun bingung. Apa ya? Padahal dia bisa memilih sendiri. Padahal dia bisa itu. Ayolah kita buat kayak gini. Sekarang lebih gampang makanya. Bisa berinisiasi sendiri untuk di dalam organisasi. Tidak usah menunggu orang lain. Kita memantik sendiri. Ayo bang, kita buat kayak gini. Ayo kak, kita buat lagi. Itu sebetulnya bisa. Ayo kak, kita sosialisasi terkait ini. Itu sebetulnya bisa. Kalau yang kenapa sih masih? Karena saya juga lihat beberapa mahasiswa tuh sudah mulai, katanya saya nyentil sedikit. Tadi Bang J bilang kampus ini sekarang sudah tidak memberikan ruang untuk mahasiswa. Apakah itu sebagai akhirnya mahasiswa itu turun cara berpikir secara intelektual, kritis gitu. Dan ketika kampus membatasi ruang mahasiswa untuk mengkritis. Jadi kan sekarang biasa tuh ada kampus yang dikit-dikit mengancam tuh. Ya kan Bang ya? Beberapa kampus lah gitu. Ya. Ada memang yang kita pernah dengar gitu dari adik-adik kita mungkin atau dari teman-teman kita langsung bilang, ada nih kalau kita dikit ngomong langsung dikritisi gitu. Kalau kita kritis dikit langsung diancam segala macam. Nah, kalau secara kan akhirnya mahasiswa tuh mentalnya jadi turun gitu. Gimana sih PR ke depan? Entah ada mahasiswa yang sekarang saat ini menjabat sebagai di organisasi intra atau dia istilah terpaksa atau akhirnya nyebur di sana gitu. Nah, apa sih pesan untuk mereka biar ayo dong bangkitin mental mahasiswa yang lain gitu. Bahwa kalian tuh sebenarnya kaum intelektual, kalian tuh mahasiswa. Namanya mahasiswa kan mahasiswa yang tertinggi gitu. Gimana Bang? Ya, terkait itu juga. Jadi sebetulnya ketakutan dari mahasiswa itu sendiri. Sebetulnya itu nggak ada pengaruh sebetulnya. Kalau kita mau berani ya ajar-ajar aja sebetulnya. Yeah. Sebenarnya mahasiswa itu terlalu takut nanti disusahin di mana skripsi, dia disusahin di tugas-tugasnya. Yeah. Sebetulnya nggak biasa-biasa aja itu. Jadi ancaman, kalau menurut saya ancaman klasik. Padahal itu sebetulnya cuma sekedar ngomong aja. Ya memang kalau tadi katanya diminimalisir ya. Yeah. Untuk minatnya berorganisasi. Ya, kurangnya kritis itu ya kalau saya bisa menyebutkan ya karena apa? Akhirnya mahasiswa itu yang akan terjadi adalah tadi itu, kuliah pulang tanpa adanya gertakan atau diskusi di luar kuliah itu.
diskusi di luar kuliah itu yang akan menimbulkan bagaimana mahasiswa itu kritis sebetulnya. Bagaimana Karena ada timbul-timbul pertanyaan banyak. timbul pertanyaan banyak. Karena kalau kita hanya pulang, kuliah habis itu pulang, belum tentu sampai di rumah pelajaran itu masih nyantol di kepala kita. Ya. Kadang-kadang udah lupa. Tapi kalau misalkan ada organisasi, kita ada kumpulan, kita membahas pelajaran di kampus misalkan seperti ini. Ada perbedaan pendapat dari teman yang lain yang akhirnya menjadikan suatu diskusi, berjalannya diskusi. Yang nanti ke depannya waktu pelajaran itu timbullah rasa pertanyaan-pertanyaan. Nah, timbullah rasa kritis-kritisnya seseorang. Nah, itu memang harus diasah. Tidak semerta-merta kita langsung bisa kritis, tidak. Jadi itu memang harus kita ngadain kumpulan, kita diskusi sama teman-teman. Itulah yang akan menjadi suatu kritis itu terbangun. Jadi seorang kritis itu tidak hanya dari dalam kampusnya saja. Oke lah, sebagian ada di dalam kampus memang mungkin dia mempunyai intelektual, dia pintar membaca, dia fokus membaca, bisa juga. Biasanya kan orang suka membaca, akhirnya kalau pas sudah banyak pemikirannya dia lontarkan ke kampus, itu ada. Tapi lebih konkretnya sebetulnya ketika kita mendiskusikan ke teman-teman kita, mendiskusikan suatu permasalahan, suatu problem, dan akhirnya timbullah suatu pertanyaan yang mungkin dia tidak bisa jawab dan dia ingin tanyakan kepada dosennya mungkin. Nah, itulah menjadi hal yang suatu kritis. Akhirnya di sana sudah menanyakan, akhirnya itu berjalanlah diskusi di kampus, diskusi dengan dosen. Selama Bang J di dalam organisasi nih, melewati beberapa dekade kan dari teman-teman yang di pengurusan gitu. Apa sih yang saat ini masih terbesit dari Bang J sendiri sebagai sekarang kan istilahnya sudah mengawasi yang di bawah kan ya, masih kader-kader gitu. Apa sih yang perbedaan ketika Bang J baru masuk di organisasi dengan teman-teman sekarang nih yang baru masuk organisasi gitu? Apakah visinya sama seperti Bang J atau kader-kader lain? Misalnya orang masuk organisasi itu kan satu pikirannya, aku ingin belajar nih lebih dalam, aku pengen biar bisa bicara atau bisa public speaking lebih bagus, cara berpikirnya lebih luas gitu. Apa sih, ada nggak perbedaan dari ketika Bang J masuk dengan Gen Z saat ini? Pastinya ada. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang itu dia hanya sekedar ikut. Kalau dulu saya jujur, kalau saya dulu mengikuti organisasi itu banyak pertimbangannya. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut organisasi. Yang pertama saya mempertimbangkan bagaimana saya bisa aktif di dalam organisasi, bagaimana saya mampu untuk berkontribusi terutama dalam organisasi. Yang kedua, mampu memberikan apa terhadap organisasi, berperan apa di dalam organisasi. Dan itu sekarang tidak ada. Kurang ya, udah hampir bahkan hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Dia hanya mengikuti arahan. Sudah diarahin, kadang-kadang juga bingung. Gimana bang? Masih seraya lagi ya harusnya. Kadang-kadang diarahin itu masih bingung. Nanti gini takut salah bang. Nah, jadi kembali lagi ke pribadinya seseorang. Kalau kamu mau berorganisasi, tanyakan dulu kepada diri kalian, udah siap berorganisasi? Karena sebelumnya kan kalau kita di dalam organisasi pasti kan akan diambilkan sumpah. Ya benar. Kan pasti di akhir organisasi itu pasti akan diambil sumpah. Sebetulnya ketika sumpah itu sudah terucap, itu ada beban tersendiri buat mereka ataupun kewajiban tersendiri buat mereka seperti apa menjaga nama baik organisasi dan lain sebagainya lah, kan berbeda-beda kan. Itu sebetulnya menjadi beban untuk mereka dan memang harus dipaksakan agar mereka itu terbiasa seperti itu. Suatu yang dipaksakan itu agar terbiasa. Toh juga halnya hal kebaikan. Toh juga bukan hal yang keburukan. Ya kan? Di dalam organisasi itu kan sebetulnya baik semua.
Tergantung hanya bagaimana kita menilai. tergantung kita bagaimana menilainya saja. Terkait misalkan kita kumpulan, kita apa sih kumpulan? Orang kita itu terlalu berpikir apa namanya cepat gitu loh. Ngapain sih kumpulan? Orang belum kumpulan aja terkadang sudah bilang kayak gitu. Mau ngapain sih kita di sana? Kita udah menanyakan hal-hal yang memang belum terjadi. Coba mereka tuh datang aja dulu. Nanti kita bahas apa di sana. Toh pasti akan ada manfaat. Manfaat itu tidak bisa kita ambil sekarang juga tidak. Tapi manfaat itu akan berlaku sesuai perjalanan kalian nanti. Oke. Saya tidak berharap. Kalau saya dulu, mana saya nyangka kalau misalkan saya apa namanya bisa sampai seperti ini. Misalkan sampai ngajar. Ya. Kalau bukan saya karena di organisasi, bagaimana saya berbicara kepada teman-teman, bagaimana cara saya berbicara sama misalkan ke wali murid gitu kan. Itu kan perlu diatur. Itu kan perlu juga Ada tata bahasa. ada tata bahasanya ya bagaimana. Itu semuanya ada di dalam organisasi. Hanya kita saja yang tidak mau mencari, hanya ingin diberikan seperti itu. Oke. Ada take and give ya. Sebetulnya di dalam organisasi itu ya kita tuh harus bisa mencari sendiri. Kadang gini juga bang, kadang ada mahasiswa yang ketika masuk ya kita dibilang kita kuliah pulang dan waktu ikut organisasi pun juga mereka sekedar ikut-ikutan. Aku gara-gara diajak ini bang, gini-gini kan bisa gitu ya pak ya. Diajak ini, aku diajak ini gitu, makanya aku mau ke sini. Sekarang giliran turun ya nggak tahu mau ngapain akhirnya gitu. Jadi kan memang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ketika kalian diajak di dalam organisasi, silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu untuk apa kita berorganisasi, nanti bagaimana kita di dalam organisasi. Kita memilih organisasi itu bebas, tidak perlu harus yang ini itu, bebas menurut kebaikan kalian sendiri. Cara pandang kita masing-masing. Sudut pandang kalian sendiri tentang organisasi itu. Misalkan organisasi ini kurang baik buat saya. Misalkan ini baik, cocok untuk saya. Silahkan masuk. Seperti itu. Jadi tidak membatasi lah kalian mau berorganisasi yang mana. Yang penting kalian berorganisasi. Itu sebetulnya modal awal kalian untuk berpikir kritis, untuk mampu dalam menghadapi kalian setelah selesai kuliah mau gimana. Untuk menghadapi kalian nanti gimana untuk bermasyarakat, karena sebelumnya akan terlatih di sana bertemu seperti ini. Terkadang kan dalam itu bertemu dengan ini, ada kumpulan dengan orang ini, berkumpul dengan orang ini dan lain sebagainya lah. Karena setiap organisasi itu kan berbeda-beda. Jadi dampak lanjut dulu bang. Jadi apa? Jadi itu memang apa namanya? Intinya itu jangan takut berorganisasi, dan sebelum berorganisasi kalian harus memikirkan bagaimana kalian berkontribusi di dalam organisasi, bukan hanya sekedar ikut saja. Seperti itulah. Terus gini juga bang, kadang nih ada sekarang fenomena kan mahasiswa saat ini tuh ketika ingin masuk suatu kampus gitu atau perguruan tinggi, yang mereka lihat itu kampus yang perguruan tingginya dulu nih, ini keren nggak gitu, atau punya nama nggak gitu, atau apa. Sedangkan yang kita pelajari dulu di organisasi, apa yang kamu bisa perbuat dulu untuk kampus kan gitu bang ya. Jadi apa yang kamu bisa perbuat untuk kampus, baru nanti nama kampus akan mengikuti gitu. Nah kalau saat ini kan fenomenanya tuh anak mahasiswa sekarang tuh adalah, wah ada universitas negeri yang punya nama, mereka akan pulang-pulang sana, padahal ada kampus-kampus lain yang sebenarnya nggak kalah kompeten, cuman merekanya aja yang agak gengsi gengsinya besar ya. Gengsinya besar. Nah kalau akhirnya mahasiswa terus berpikir seperti itu, lama-lama kan banyak nih universitas yang mulai sekarang memajukan teknologi dan segala macamnya. Nah dampaknya akhirnya secara itu kan akhirnya makin banyak nih mahasiswa yang kuliah itu hanya melihat nama kampusnya bang, profil kampusnya. Menurut Bang Yi sendiri itu gimana? Jadi biasanya itu ya orang yang juga dia bolehlah memikirkan bagaimana eksistensi dari kampusnya itu sendiri, boleh.
Tapi jangan terlalu berfokus seperti itu. Boleh saja karena kan mereka juga terkadang pingin, aku ingin masuk kampus yang besar, kampus yang ternama. Itu boleh-boleh saja. Itu menjadi hak pribadi mereka. Yang harus kita didalamkan itu adalah setelah kamu ada di suatu kampus yang mungkin besar, ternama, kalian mampu berbuat apa di sana? Jangan sampai Jadi beban ya, Bang. jangan sampai jadi beban dari kepada dirinya sendiri nanti ada Jadi beban moral gitu. beban moral. Nanti beratan hanya membawa nama kampusnya aja. Kampus besar dan kampus kecil, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Kampus yang secara sudah eksistensi ternama, sudah ternama ataupun yang masih baru berintis, itu sebetulnya bisa saja dia mengambil itu karena apa ya, gengsinya dari itu gengsinya itu mungkin kita tidak bisa mungkiri memang orang gengsi, kampusnya ini seperti ini seperti itu. Sebetulnya boleh-boleh saja. Yang paling penting itu kalian itu harus berkontribusi dengan kampus. Itu yang akan membuat kalian tidak hanya besar membawa nama kampusnya aja. Mungkin kalian dapat di sekolahan yang sudah, tapi kalian hanya ya tadi itu kampus pulang. Akhirnya tidak bisa dapat diambil setelah ngampus di sana. Pokoknya saya lulus di kampus yang besar gitu. Ya. Well, lulusan ini. Tapi kontribusinya nggak tahu apa. Gitu. Pokoknya kontribusinya diam-diam aja udah. Pokoknya kita kampusnya udah besar. Itu sebetulnya kan beban moral nanti. Rugi dong kampus. Ini ternyata cuman kayak gini nih gitu. Akhirnya gini doang nih gitu. doang. Besarnya kampus ataupun eksistensinya kampus itu tidak menentukan cara berpikir seorang mahasiswa kan Bang ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi orang yang kampusnya kecil pun tidak usah bersedih hati. Kalian harus bisa buktikan bahwa walaupun kampus saya kecil, walaupun kampus saya masih belum tenar, tapi saya mampu berkontribusi, mampu membuat hal-hal yang baru di dalam kampus itu, mampu mempelajari banyak hal di dalam kampus. Itu yang harusnya minusnya, bukan kampusnya. Kampusnya itu sebagai identitas lah, identitas kita. Penunjang lah. Walaupun tidak bisa dipungkiri kita memerlukan itu. Kita pasti memerlukan itu. Tapi kan untuk diri kita sendiri itu ya kita harus cari sendiri. Jangan hanya membawa nama kampus saja. Tapi kita harus bisa membanggakan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi oke lah, kita kampus yang besar. Ya pasti kita harus mempunyai mindset, kita harus lebih semangat lagi karena kampus kita besar. Mindsetnya orang di kampusnya memang kalau belum tenar, oke, kita memang kampusnya di sini, tapi kita jangan sampai kalah dengan orang yang sudah berada di luar sana. Itu mindsetnya selalu. Itu ya harusnya. Jadi karena apa? Karena dia nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita menanam jagung, pasti kita akan memperoleh jagung. Kita kalau malas-malasan di kampus, walaupun sebesar apapun kampus, pasti kita akan mendapatkan hal yang malas-malasan juga. Sekecil apapun kampus, tapi kita mampu berkontribusi, mampu untuk menunjang di kampus, mampu untuk berpikir kritis di kampus, itu akan menjadi hal yang besar di dalam kehidupan kita nanti. Oke Bang, terakhir nih Bang, kasih pesan dong untuk adik-adik mahasiswa kita atau siswa-siswa. Ayo sekarang lagi masa pengenalan ya, masa pengenalan sekolah yang ada teman-teman dari SD, tingkat SD sampai SMA, ntar lagi juga tingkat kuliah ya. Nah kasih pesan dong untuk teman-teman di adik-adik kita di SMA, SMP, kasih pesan untuk adik-adik kita juga di mahasiswa. Gimana sih pentingnya kalian belajar di kampus, pentingnya memilih kampus, pentingnya mempunyai mindset sebagai seorang mahasiswa, dan terakhir bagaimana pentingnya berorganisasi eksternal maupun internal. Pertama pesan kepada adik-adik kita SMP, SMA, SMA kan mulai sejak dini nih. Ya kan ada OSIS dan segala macamnya. Pentingnya kalian memilih sekolah dan pentingnya berorganisasi.
Kedua, bagi teman-teman kita yang mahasiswa nih, cara mindset mereka sebagai mahasiswa harus dirubah nih di kampus besar maupun kampus kecil secara eksistensi, ya bang ya. Lalu juga yang terakhir, minatnya kalian untuk berorganisasi kembali. Oke, yang pertama dari SMP Dan SMA dulu ya. SMA. Baik SMP yang SMA dulu. Jadi kalian mulai berlatih untuk di dalam organisasi OSIS Ya. yang masih sekiranya itu diawasi oleh guru-guru kalian. Yang penting kalian itu sudah mampu untuk berorganisasi awal. Dan menghasilkan kontribusi juga. Dan juga menghasilkan kontribusi. Jangan hanya intinya itu jangan hanya ada nama kalian aja, tapi kalian harus mampu memberikan pikiran-pikiran kalian dan jangan takut. Salah itu hal yang biasa. Ya. Jangan pernah takut salah, karena setiap salah pasti ada kebenaran. Seperti itu. Setiap kesalahan pasti ada kebenaran. Kalau kita takut, pasti tidak ada kebenaran. Oke, siap. Untuk itu teman-teman dari SMP dan SMA ya. Terus apalagi tadi teman-teman mahasiswa. Ya. Untuk mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa ataupun yang ingin mau jadi mahasiswa. Jadi teman-teman harus memikirkan diri kalian ke depannya. Kalian setelah ngampus mau seperti apa? Agar itu tidak terfikirkan ketika kalian sudah selesai. Yeah. Jadi kalian harus mempersiapkan sejak dini dulu, sejak kalian di kampus. Apa yang kalian inginkan ketika kalian ingin masuk kampus? Jangan hanya pokoknya saya sudah S1. Jangan memilih asal-asal milih fakultas. Jangan ya, terkadang banyak yang salah juga itu. Pikirkan dulu kalian mau pilih fakultas apa yang kalian minati pertama. Kalau mau jadi profesi guru ya kalian harus mengikuti. Tapi yang memang kebanyakan itu salah mengambil fakultas gitu kan. Alurnya mau jadi guru, menjadi antropologi. Nah, seperti itu banyak. Nah, jadi pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian daftar kuliah, kalian harus memikirkan hal kedepannya. Saya ingin memfokuskan diri saya untuk di suatu bidang ini. Nanti di jurusan ini, itu baru kalian langsung masuk. Ketika kalian sudah masuk, namanya itu Al-Indah namanya. Al-Indah di sana, kalian wujudkanlah tekad awal kalian baru masuk kampus itu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, pentingnya mahasiswa organisasi untuk berorganisasi. Jadi pentingnya itu teman-teman, kalian diberikan wadah di dalam organisasi tersebut untuk bagaimana kedepannya kalian itu tidak lagi bingung untuk bisa mencapai apa target awal kalian sebelum kuliah. Karena nanti itu kan kalian akan bisa bicarakan sama teman-teman, sama kalau ada senior pasti kalian diarahkan. Pasti kalian diarahkan karena senior itu bukan hal orang yang sudah bisa bisa segala hal, bukan. Tapi terkadang senior itu hanya bisa membicarakan, bisa nasihati karena dia sudah melalui. Karena dia sudah melalui, maka yang dinasehatilah adik-adiknya ini. Karena apa ya, kadang-kadang saya ngobrol-ngobrol sama adik-adik itu karena itu hal yang sudah saya lalui, hal yang keliru saya lalui, maka saya kasih tahu sama teman-teman bahwa agar tidak mengulangi kesalahan yang saya buat. Itulah kenapa kita butuh juga yang namanya organisasi, karena banyak sudut pandang yang kita akan pikirkan ke depan. Kita akan terbentuk ya. Kita akan terbentuk, dan di organisasi ya, pasti akan ada namanya dinamika, dinamika organisasi. Kalian harus kuat di sana di dalam dinamika organisasi. Karena sebetulnya itulah yang akan membentuk mental kalian nanti di luar. Ya, benar. Dinamika di dalam organisasi itu pasti ada. Ada yang ngomel, kayak ada yang marahin, kayak ada yang gini. Ada gebrak meja. Ada yang gebrak meja dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar.
Toh nanti setelah selesai itu nanti akan baik-baik saja. Ingat. Itulah namanya dinamika dalam organisasi. Itu Intinya nggak pakai baper bang ya. jangan pakai baper di dalam organisasi itu. Intinya jangan pakai baper, jangan sampai kalian mundur. Udah ajar aja. Kalau bisa kalian debatin aja. Setelah itu plong. Setelah itu selesai. Di dalam organisasi itu asiknya seperti itu. Kita berdebat udah kayak orang marah-marahan. Tapi kita terkadang selesai debat itu kita santai-santaian lagi itu. Itulah nikmatnya dalam dinamika di organisasi. Jadi teman-teman mungkin kalian nanti takutlah saya diomelin. Sebetulnya jangan takut. Sebenarnya itu udah langkah awal kalian untuk meraih kebenaran. Jadi ketika kalian salah pasti nanti akan dibenarkan. Tapi kalau ketika kalian tidak bergerak, maka tidak ada yang tak tahu mana kesalahannya dan tidak ada yang membenarkan kalian. Seperti itu nanti. Oke. Jadi teman-teman jangan pernah takut dalam berorganisasi. Minat dan bakat itu ada di diri kalian sendiri. Itu terbentuk dari pola pikir kalian sendiri. Di organisasi tidak hanya membahas tentang hal yang saklek ataupun hal yang pelajaran saja. Organisasi itu bermacam-macam. Nanti kalian juga bisa mengikuti arahan atau membuat arahan tersendiri di dalam organisasi itu enaknya seperti apa. Yang penting mempunyai manfaat tersendiri. Bang, aku malas diskusi terus. Aku mau bikin gerakan. Silahkan didiskusikan sama teman-teman. Bahkan sekarang kan itu kalian takut hanya membahas tentang politik. Iya. Biasanya kan takut nanti kita di organisasi dibahas politik itu tiba-tiba diculik. Ya, sebetulnya ya itu kembali lagi. Kalau kalian nggak suka politik ya cari pembahasan yang lain. Iya. Namanya juga wadah. Organisasi itu sebagai wadah. Kalau kalian wadah ini mau isi kalian politik, ya nanti akan isinya politik. Kalau kalian mau isi wadah ini dengan dakwah, ya akan isinya dakwah. Kalau kalian mau isi ini dengan pergerakan, akan jadi pergerakan. Ya, benar-benar. Fleksibel organisasi. Tergantung kalian. Bagaimana cara apa yang kalian mau. Bang, saya mau bikin seminar tentang kewirausahaan. Bisa di sana. Karena ada apa? Karena ada orang teman-temannya banyak. Tinggal susun panitia dari teman-teman sendiri, bikin proposal bareng-bareng, habis itu kita sebarkan proposal, kita cari peserta, jadi. Banyak ketakutan sebenarnya. Banyak ketakutan nanti dibahas politis, melihat dari media-media organisasi itu seperti ini. Jadi cobalah kalian cari sendiri, jangan hanya sekedar mengetahui dari luar. Jangan sekedar mengetahui dari luar bahwa organisasi ini seperti ini. Jangan. Tapi kalau kalian mau tahu dalam organisasi itu seperti apa, kalian harus mencarinya sendiri. Agar tidak lagi mendapatkan bisikan dari luar. Tapi kalian sudah mengetahui dengan diri kalian sendiri. Mengetahui realnya. Oh iya, ini bukan dari omongan orang. Saya tahu sendiri bahwa organisasi ini baik. Untuk saya, untuk kedepannya saya, dan saya ingin berorganisasi di sini. Oke. Intinya dari kata Bang J, tentang organisasi, kenali dulu tujuan kalian, maka kalian akan menemukan rumusan masalah apa yang kalian akan tuju. Ketika kalian dalami sebuah organisasi, maka kalian akan menemukan jati diri kalian di sana. Oke, saya Lama Effendi dan Bang Jailani untuk pembahasan hari ini. Thank you Bang J atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.